Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ardi Seto. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pertama kita sebagai pengantar pada sesi live sinkronus ya. Jadi materi ini adalah pengenalan Internet of Things. Oke, ini adalah outline dari slide yang akan saya sampaikan. Yang pertama nanti saya langsung menjelaskan contoh ya IoT dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga nanti ketika kita masuk ke pengertian itu jadi lebih mudah. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit kenapa IoT sekarang ini menjadi suatu hal yang penting ya bagi kehidupan manusia. Kemudian apa saja sih tantangan-tantangan yang kita hadapi ketika kita mengembangkan sebuah sistem IoT, dan nanti terakhir kita akan melihat peluang, nah, terutama dalam pengembangan IoT yang ada di Indonesia ya tentunya. Ini adalah Flight Radar 24. Kenapa saya membawakan sebuah contoh ini? Karena banyak yang tidak sadar bahwa ini adalah salah satu bentuk contoh aplikasi dari IoT yang sangat bagus sekali ya. Kita bisa lihat pada aplikasi Flight Radar ini kita bisa memonitoring terbang dari suatu pesawat gitu ya, baik dari lokasinya, kemudian ketinggiannya mungkin beberapa, kemudian arah atau headingnya kemana, dan estimasi kira-kira nanti sampai di tujuan jam berapa dan sekitar itu. Jadi ada informasi-informasi umum yang bisa kita akses sehingga kita mendapatkan informasi terkait dengan penerbangan pada suatu pesawat. Nah, itu bagaimana sih caranya? Ya, kan tidak serta-merta pesawat itu langsung mengirimkan data ke servernya Flight Radar 24. Lagian Flight Radar 24 ini adalah perusahaan swasta. Ya, sehingga misalnya contoh Citylink atau Garuda kan tidak mungkin mereka mengirimkan data pesawatnya langsung ke Flight Radar. Apa keuntungan buat Citylink atau Garuda, kan seperti itu ya. Tapi ternyata ada peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Flight Radar 24. Nah, apa itu? Nah, oleh karena itu kita akan lihat cara kerja dari Flight Radar 24. Jadi di pesawat itu ada dua komponen penting. Yang pertama adalah GPS untuk mendapatkan posisi, baik posisi longitude atau latitude ya, dari sebuah pesawat atau posisi dari GPS tersebut. Tentunya itu berdasarkan referensi dari satelit yang ada di luar angkasa. Kemudian alat yang kedua adalah ADS-B transceiver yang ada di pesawat. Nah, ini fungsinya adalah untuk mengirimkan data ke ground dan saling mengirimkan data antar pesawat. Makanya kenapa dia dinamai transceiver. Dia bisa digunakan untuk mentransmit maupun mereceiver atau menangkap. Kemudian di ground itu ada ADS-B receiver. Jadi dia atau stasiun receiver ini bisa menangkap sinyal yang dikirimkan oleh pesawat. Jadi memang sinyal ini terbuka ya. Semua receiver yang bisa menangkap sinyal itu diperbolehkan ya, tidak dilarang. Tentunya informasi-informasi dari pesawat yang dikirimkan yaitu informasi-informasi umum tentunya ya. Contoh dari ketinggian, dari lokasi dan seterusnya, sehingga itu bukan merupakan suatu informasi yang rahasia. Nah, kemudian bagaimana bisa muncul di Flight Radar 24? Jadi Flight Radar 24 ini adalah suatu perusahaan yang mengelola website Flight Radar 24 yang mana dia nanti menerima data-data dari ADS-B receiver ini. Dan sifatnya ini adalah kolektif dari beberapa tempat ya. Jadi karena dalam satu buah ADS receiver yang ada di ground atau di bumi itu jaraknya tidak luas ya. Jadi kalau untuk menangkap area sejauh itu diperlukan banyak sekali titik-titik yang perlu dipasang oleh ADS-B receiver. Sehingga peran serta masyarakat di sini menjadi sangat penting. Nanti akan kita simak di slide selanjutnya. Intinya adalah data-data yang dikirimkan atau diterima oleh ADS-B receiver yang ada di bumi kemudian diteruskan ke servernya Flight Radar 24. Nah, kaitannya dengan banyaknya jumlah dari ADS-B receiver itu seperti apa? Nah, jadi ada Flight Radar 24 membuat sebuah program. Jadi awalnya dulu memang tidak seperti sekarang ini. Awalnya ya pasti dia memulainya dengan daerah yang kecil gitu ya. Karena ini perusahaan yang base-nya di Amerika sehingga hanya sekitar Amerika saja yang bisa dimonitoring. Tapi seiring berkembangnya teknologi dan mudahnya kita mendapatkan hardware sehingga banyak sekali orang-orang yang ikut memasang peralatan ini di tempatnya masing-masing sehingga kita bisa memonitoring pesawat dari mana saja. Ya baik di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, Flight Radar sendiri punya program ya.
Jadi dia bisa memberikan sebuah receiver gratis ya tentunya. Jadi harus dipasang di tempat si peminta. Nah, ini salah satu video dari unboxing seorang YouTuber gitu ya. Dia mengunboxing perlengkapan yang dia request ke Flight Radar 24 untuk dipasang di rumahnya. Nah, di sini ada dua keuntungan ya. Bagi si Flight Radar 24 tentunya akan menambah lokasi atau menambah area ya yang bisa di coverage dari Flight Radar 24. Bagi pengguna di sini ditawarkan nanti akan diberikan fitur premium ketika dia memberikan atau mengelola alat ini. Ya, karena Flight Radar 24 tidak membayar listriknya, tidak membayar biaya internetnya, sehingga user lah yang nanti membayar listrik dan komunikasi internet dari alat ini ke servernya Flight Radar 24. Flight Radar kenapa sih bisa sampai membuat ini program gratis? Karena untuk mengakses layanan premiumnya, ya ini ada beberapa kategori, misalnya untuk yang kelas bisnis, gold atau silver itu harus bayar ya, sehingga dia bisa membuat program free seperti ini. Nah, itu salah satu contoh penerapan IoT ya. Jadi ada alat mengirimkan data ke sebuah server, yang mana alat itu juga menerima data dari pesawat, kan seperti itu. Contoh yang kedua adalah Google Map Traffic ya. Jadi kalau teman-teman buka Google Map, di jalan-jalannya itu ya, jalan yang ada di Google Map itu biasanya ada warna-warnanya. Ada yang warna biru, merah, dan kuning. Nah, itu bagaimana cara kerjanya? Apakah ada seseorang yang dari Google gitu memonitoring jalannya ramai atau tidak, seperti apa gitu? Tentunya tidak ya, semuanya berjalan secara otomatis. Ya. Mulai 2009 Google ini menerapkan kebijakan dia akan mengkoleksi data dari pengguna. Pengguna apa? Pengguna handphone Android, yang mana biasanya Google Map itu sudah terpasang di handphone tersebut. Ya, ketika GPS-nya di-enable, dan ini sudah secara otomatis aktif gitu ya. Ada beberapa data yang dikirim tentunya. Nah, sehingga Google bisa mengkoleksi data tersebut dan menggunakan data tersebut untuk menganalisis ya. Kemudian menghasilkan kesimpulan apakah jalan tersebut itu termasuk yang crowded atau yang ramai atau yang lenggang, sehingga dia bisa mengupdate-nya di Google Map ya. Otomatis kita juga bisa menggunakannya untuk referensi. Jadi di sini pemanfaatan IoT-nya adalah pada banyaknya perangkat Android ya yang dimanfaatkan oleh Google untuk mengirimkan datanya, sehingga dia bisa mengelola datanya. Ya. Kita lihat seberapa powerful sih Google sampai bisa bikin aplikasi seperti ini. Itu karena didukung sistem operasi Android yang sangat masif sekali yang digunakan di seluruh dunia ini ya. Jadi ada 72% lebih ya pengguna mobile yang menggunakan sistem operasi Android. Yang mana kita ketahui sebagian besar dari pengguna ini pasti adalah pengguna dari Google Mobile Service ya, dan ada Google Map di situ. Ya, sehingga kita dipaksa untuk memberikan data lokasi dari handphone kita untuk dianalisis sama Google. Dan untuk sistem operasi Android sendiri sekarang sudah sampai di 10 ya, yang rilis hingga Maret 2021 itu porsinya paling banyak 35%. Dan seterusnya ya, ini masih ada yang Pie, Android Pie, Oreo, Marshmallow dan seterusnya. Itu porsinya mulai dari 15, 11, 6 hingga 4%, dan sisanya mungkin di bawah ini. Ini menunjukkan populasi dari Android yang banyak itu bisa dimanfaatkan oleh Google. Oke, kita masuk slide selanjutnya. Di sini adalah bagian-bagian dari IoT. Kenapa ini penting? Karena sebelum masuk pengertiannya, kita perlu tahu dulu apa saja yang termasuk bagian-bagian dari IoT. Yang pertama adalah thing atau device. Kemudian yang kedua adalah gateway. Yang ketiga cloud. Yang keempat analytics. Dan yang kelima adalah user interface. Nah, things di sini itu kaitannya dengan hardware. Baik itu sensor, transducer, atau peripheral seperti aktuator gitu ya. Kalau contoh-contoh di atas yang sudah saya sebutkan, contohnya adalah handphone gitu ya, Android. Nah, itu merupakan things atau device. Kemudian ada gateway, yang mana itu adalah penerus ya. Dia akan mengkoleksi data dari banyak things atau banyak perangkat, kemudian akan diteruskan ke cloud. Seperti Google Cloud Platform, kemudian ada Azure yang dari Microsoft, kemudian ada AWS dari Amazon, dan lain-lain ya. Banyak sekali IoT Cloud yang bisa kita gunakan baik secara free maupun berbayar sesuai dengan kebutuhan.
Nah, dari situ biasanya data itu kan dikumpulkan terus-menerus, sehingga akan banyak sekali data yang terkumpul. Sehingga dari data yang banyak itu kita bisa melakukan sebuah analisis. Nah, karena datanya itu banyak dan kemudian alatnya bermacam-macam, ya, size-nya juga besar, kita bisa melakukan analitik menggunakan big data. Ya, jadi nanti dari situ bisa ditarik-tarik kesimpulan bahwa dengan masukan seperti ini, oh ternyata harus seperti ini. Kemudian terakhir adalah menampilkan hasil analisis itu ke dalam sebuah aplikasi pastinya, baik itu yang berjalan di komputer maupun di smartphone atau tablet. Nah, oleh karena itu, apa sih pengertian dari Internet of Things? Ini saya ambil dari Wikipedia. Jadi Internet of Things itu menjelaskan jaringan dari physical object. Jadi benda-benda yang punya objek fisik gitu ya. Tidak abstrak pastinya. Yang kita ketahui itu adalah things, ya, benda. Nah, benda di sini merujuk banyak hal pastinya. Bisa sensor, bisa smartphone, bisa smartwatch, bisa atau yang lainnya lah, banyak sekali. Ya, sensor, smart sensor dan sebagainya. Ya. Kemudian itu akan saling terhubung, ya, di sini connecting, saling terhubung dan saling bertukar data untuk satu tujuan tertentu pastinya. Ya, jadi kata kuncinya adalah things, networking, connecting, and data. Nah, kita sudah membahas tentang pengertian. Sekarang, kenapa sih IoT itu menjadi penting? Nah, di sini saya bawakan sumber dari The Journal. Ditunjukkan bahwa tahun 2021 ini 89% dari populasi yang ada di dunia ini menggunakan internet. Ini naik 1% dari tahun 2016. Ya. Berarti artinya kan semakin banyak orang yang menggunakan internet. Kemudian penggunaan data internet juga semakin besar ya tentunya, karena berkaitan dengan kebutuhan gitu ya. Contohnya video ya, dan sebagainya. Apalagi di pandemi seperti ini, ya, semua aktivitas dilakukan secara daring, pasti penggunaan datanya juga akan semakin besar. Kemudian di tahun 2021 juga ya menunjukkan bahwa satu orang itu dibandingkan dengan jumlah device itu adalah 1:12,9 device. Device ini tentunya bukan hanya smartphone, komputer, tablet. Device di sini maksudnya ya smartwatch atau lampu pintar atau smart connector dan sebagainya. Intinya yang bisa saling terhubung melalui jaringan seperti Wi-Fi, Bluetooth dan lain-lain. Ini naik ya, dari tahun 2016 itu hanya 7,7. Ya, kemudian juga internet kecepatannya juga semakin cepat ya. Sekarang ini semakin cepat. Di tahun 2021, kecepatan rata-rata di internet ya, kecepatan rata-rata internet itu sekitar 25 megabits per second. Nah, oleh karena itu, kita bisa tarik kesimpulan ya, berarti internet semakin cepat, pengguna internetnya juga semakin banyak, pengguna kuotanya pun semakin besar ya, penggunaan kuotanya, dan perangkat yang terhubung juga semakin banyak. Tentunya ini membuka peluang banyak sekali tentunya ya. Ini erat kaitannya tentang Internet of Things. Kenapa? Nanti selanjutnya akan kita bahas. Nah, kenapa Internet of Things ini juga menjadi penting? Ini adalah beberapa hal yang mungkin bisa kita jadikan alasan. Yang pertama, dengan banyaknya data, berarti nanti kita bisa menarik sebuah kesimpulan itu lebih baik. Ini berkaitan tentang data, big data analisis tentunya ya. Kemudian, kita juga punya kemampuan untuk melacak atau memantau berbagai hal dari jarak yang jauh misalnya ya. Dan kita bisa mendapatkan keringanan beban kerja dengan sistem otomasi. Nah, sistem otomasi ini tentunya diperlukan sebuah perangkat-perangkat seperti sensor dan sebagainya. Ya, ini juga erat kaitannya dengan IoT. Kemudian dengan itu meningkatkan efisiensi ya. Sehingga intinya adalah penghematan. Dan akhirnya apa? Akhirnya adalah kualitas hidup yang lebih baik. Jadi bisa jadi orang itu dengan bekerjanya 1 jam di tahun 2021 ini, itu hasilnya sama dengan orang yang bekerja misalnya 8 jam pada 5 tahun atau 10 tahun yang lalu. Nah, ini kan berarti artinya kualitas hidupnya lebih baik. Itu adalah hasil akhirnya yang diharapkan tentunya. Karena kalau pengembangan alat tidak membuat manusia itu menjadi kualitasnya hidupnya lebih baik, tentunya kurang manfaat pastinya kan seperti itu. Nah, ini juga alasan kenapa IoT ini menjadi penting. Tadi sudah ditunjukkan bahwa perangkat internet akan semakin banyak. Kemudian tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia.
Nah, dari sisi profit ya, kita bisa lihat ya, market share dari Internet of Things tahun 2015 itu adalah 0,3 billion US dollar. Ya, waktu itu diprediksi tahun 2020 itu bersekitar antara 1,3 billion US dollar. Tapi kenyataannya adalah 2,1 ya billion US dollar. Tentunya ini seiring berkembangnya internet dan perangkat-perangkat yang semakin banyak. Tapi jeleknya atau kekurangannya adalah yang bermain pada sektor itu perusahaannya hanya itu saja. Nah, sehingga ini sebenarnya peluangnya besar sekali. Apalagi Indonesia merupakan suatu negara yang cukup besar, masyarakatnya banyak, daerahnya luas ya, banyak kelautannya juga, sehingga mungkin akan timbul peluang-peluang ya yang nanti akan kita bahas di slide yang terakhir. Intinya adalah pada slide ini peluang untuk mendapatkan profit ya pada bidang Internet of Things ini terbuka lebar sekali dan belum menunjukkan adanya penurunan karena itu tadi jumlah pengguna yang semakin banyak, jumlah device yang terhubung ke internet juga semakin besar gitu ya, sehingga memungkinkan peluang-peluang kita bisa mengembangkan Internet of Things dalam berbagai sektor. Belum mendapatkan keuntungan-keuntungan tersebut, tentunya kita akan dihadapkan beberapa tantangan-tantangan ya. Jadi ada 6 tantangan yang saya ambil dari sumber yang tertera. Yang pertama adalah big data. Jadi big data ini terkait dengan analisis ya. Jadi kalau data dari Internet of Things itu hanya kita ambil kemudian tidak kita gunakan sebagaimana mestinya, ini pasti tidak berguna jadinya. Sehingga ini merupakan tantangan yang perlu kita kemukakan. Selain itu adalah konektivitas. Jadi konektivitas sendiri ini beragam. Ada yang digunakan untuk jarak dekat, ada yang digunakan untuk jarak jauh, ada yang digunakan bahkan bisa di seluruh dunia. Nah, tentu karena banyaknya jenis konektivitas dan perbedaan tempat, mungkin bisa saja perbedaan kesediaan layanan internet, ini juga menimbulkan banyak tantangan. Kemudian adalah bisnis model. Ini berkaitan dengan bagaimana perusahaan ketika membuat sebuah sistem IoT atau sebuah produk yang berbasis IoT itu mendapatkan keuntungan. Ya, caranya itu bisa menggunakan subscription ya, bisa mengambil biaya bulanan seperti itu, atau mungkin service ya, atau sharing, atau yang model lainnya ya, tidak terpaku pada yang ada pada slide ini. Dan ini tantangan ini cukup menarik karena setiap tempat ya pasti berbeda environment-nya, berbeda perilaku manusianya, sehingga ketika satu bisnis model itu sukses diterapkan di tempat yang lain, misal di Amerika, belum tentu itu bisa berhasil juga di Indonesia. Karena kita tahu mungkin orang Indonesia ini sukanya yang gratisan seperti itu, sehingga bisnis modelnya sedikit berbeda mungkin dengan yang ada di Amerika. Nah, ini juga membuka peluang yang besar sekali bagaimana kita bisa menerapkan bisnis model pada layanan IoT ini. Kemudian selain itu, karena perangkat IoT ini banyak sekali, sehingga perlu diperhatikan tentang interoperability-nya. Jadi bagaimana perangkat-perangkat yang berbeda itu bisa saling terkomunikasi dengan sebuah standar. Ya, karena kalau berbeda-beda pasti nanti akan kesulitan ya, seperti itu. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah terkait dengan awareness. Ini adalah kesediaan manusia ya, perhatian manusia berkaitan tentang teknologi IoT ini. Jadi masih banyak yang belum sadar bahwa IoT ini adalah sebuah hal yang penting dalam kehidupan manusia sekarang. Ya, jadi mereka seakan-akan masa bodoh lah, tidak tahu gitu ya. Sehingga pengembangan IoT di kawasan itu kurang berkembang. Dan yang tak kalah penting lainnya terakhir adalah terkait dengan security. Dengan banyaknya data yang diambil ya, koleksi tentunya harus diperlakukan cara-cara khusus agar data itu bisa aman, tidak melanggar privasi dan seterusnya. Dan ini merupakan satu topik yang sangat hot sekali dan hingga sekarang masih terus berkembang. Apa saja sih peluang-peluang yang mungkin yang bisa kita manfaatkan ya Internet of Things ini pada negara kita ya, terutama di bidang perumahan. Tentu kita tahu ya, perumahan yang ada di Indonesia ini luas sekali. Bahkan kita sadar ya, di sekitar rumah kita pemanfaatan IoT mungkin belum banyak. Ya, kemudian juga ada di sisi government pada sektor pertanian dan peternakan. Ini kita lihat semuanya atau masih banyak ya cara-cara tradisional yang digunakan, belum memanfaatkan teknologi IoT. Yang mana dengan menggunakan IoT bisa jadi hasil pertanian atau peternakannya itu menjadi lebih baik. Ya, seperti itu. Kemudian dari sisi kesehatan,
yang sekarang ini juga cukup booming. Salah satu contohnya adalah Genos yang digunakan untuk mendeteksi COVID. Itu juga salah satu bentuk aplikasi dari IoT, karena data-data terima oleh alat itu kemudian dikirim ke server untuk digunakan lagi sebagai bahan training dan diperbaiki outputnya sehingga terus berkesinambungan. Jadi harapannya output yang dikeluarkan sama si Genos itu akan selalu lebih update. Kemudian juga ada ranah sosial yang mungkin bisa kita manfaatkan ya IoT ini untuk perkembangan sosial ya yang ada di masyarakat. Dan yang tak kalah pentingnya, Indonesia ini kan negara kelautan ya. Tapi pemanfaatan IoT di ranah ini masih kurang. Nah, tentunya ini membuka peluang yang cukup besar. Selain itu juga ada bidang pendidikan, retail, transportasi, energi, dan manufaktur atau pabrik. Yang saya highlight di sini salah satunya adalah bentuk energi. Ya, energi terutama adalah energi yang dihasilkan dari sinar matahari. Ya, ini merupakan salah satu energi yang bebas polusi yang bisa kita dapatkan di mana saja di seluruh Indonesia, bahkan di atas 8 jam ya. Jadi Indonesia ini salah satu negara yang sinar mataharinya paling banyak ya. Sehingga kita bisa memanfaatkan solar cell untuk mendapatkan energi. Tentunya dengan dikombinasikan dengan IoT, kita bisa memonitoring semua energi yang didapatkan, energi yang digunakan dan seterusnya, sehingga nanti bisa efisien dan efektif. Nah, sekarang pertanyaannya, siapkah teman-teman menjawab tantangan untuk Indonesia yang lebih baik? Nah, salah satunya adalah mengikuti course ini ya. Jadi kita akan belajar mulai dari sensornya, hardware-hardwarenya, hingga arsitekturnya, dan nanti di akhir kita akan membuat sebuah project. Ya, jadi ini adalah sebuah trigger. Jadi harapannya setelah mengikuti course ini, nanti teman-teman bisa membuat project yang lebih baik lagi. Ada yang mungkin bisa bikin startup, ada yang mungkin bisa mengembangkan sebuah aplikasi berbasis IoT di perusahaannya atau di tempat dia mengajar atau di tempat dia bekerja, sehingga kita bisa menjadi negara yang lebih maju lagi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.